memang jadi bulannya Nabi Muhammad. Karenanya ibu-ibu sekalian, nih mumpung nih ada waktunya buat persiapan. Dari sejak awal maulid kita udah tahu nih mesti ngapain aja. Sehingga mudah-mudahan tidak berlalu bulan Rabiul Awal kecuali dapat mendekatkanmu dengan Nabi Muhammad. Semoga Rabiul Awal ini enggak pergi kecuali sesudah kamu punya nama berada dalam daftar nama umat yang akan disyafaati Nabi Muhammad. Mudah-mudahan enggak jalan nih bulan Rabiul Awalnya, melainkan kita pun juga berjalan menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga hari-hari di bulan Rabiul Awal mendekatkanmu kepada Nabi Muhammad. Bu, kita nggak tahu bahkan Rabiul Awal ini nyampe apa enggak, tapi udah di depan mata, mudah-mudahan nyampe. Amin. Mudah-mudahan umur kita masih akan panjang sampai habis Rabiul Awal, habis Rabiul Tsani insyaallah. Mudah-mudahan umur kita masih akan disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, mungkin ada Rabiul Awal tahun kemarin. Datang Rabiul Awal, datang Rabiul Tsani, keluar Rabiul Awal, keluar Rabiul Tsani, tidak mendekatkanmu kepada Nabi Muhammad. Dan itu akan jadi penyesalan bagimu. Terutama apabila di tahun ini pun juga kamu hanya akan melewati bulan ini begitu saja, tanpa mendekatkanmu kepada Nabi Muhammad. Bakal jadi penyesalan, Bu. Bakal jadi penyesalan. Ibu tahu, orang yang paling menyesal di akhirat bukan yang ninggalin ibadah, Allah cerita. Meskipun mereka juga nyesel, tapi yang paling nyeselnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Kata Allah, di akhirat nanti ada orang yang nyesel sampai menggigit-gigiti tangan mereka karena nyesel. Dan bukan hanya terima satu tangan yang digigit, ala yadai, dua tangan semuanya masuk ke mulutnya, digigitin. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid menceritakan, digigitin sepanjang mahsyar, sampai digigitin berdarah-darah, tangannya dua masukin ke dalam mulutnya sampai ke siku, Bu. Habis itu dibalikin lagi sama Allah, digigitin lagi dari besarnya penyesalan pada hari tersebut. Kita di dunia Allah suka tunjukin, kita kalau nyesel suka gigit jari, nyesel banget, suka gigit jari kita kalau nyesel. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, ini bukan cuman terima jari yang digigit, Bu, tangan dua-duanya digigit. Dari besarnya nyesel mereka hari itu, ya ampun nyesel. Kenapa? Apa yang kamu sesali? Karena waktu hidup di dunia nggak sempat nikah? Bukan. Karena waktu di dunia nggak pernah punya HP yang bagusan? Bukan. Karena waktu hidup di dunia hidupnya cuma ngontrak, nggak pernah sempat punya rumah sendiri? Bukan. Waktu hidup di dunia nggak punya anak? Bukan. Sebab nyesel di akhirat nanti Allah cerita, ketika dia ngelihat rombongannya Nabi Muhammad, ketika dia ngelihat rombongan Nabi Muhammad yang bahkan sebagiannya dia kenal, tetangga-tetangganya, teman-temannya, saudara-saudaranya, bahkan bisa jadi anak-anaknya, orang tuanya, suaminya ada dalam rombongan Nabi Muhammad, sementara dia tidak bisa masuk di dalamnya.
kamu kalau di akhirat nanti sampai nggak bisa ada dalam rombongan Nabi Muhammad, di hari yang kamu lihat tetanggamu ada dalam rombongan Nabi Muhammad, kamu lihat anak-anakmu ada dalam rombongan Nabi Muhammad, kamu lihat orang tuamu ada dalam rombongan Nabi Muhammad, bukan hanya air mata, Bu, darah yang bisa jadi keluar dari matamu hari itu. Gak cuman terima jari yang digigit, tangan dua-duanya digigit dari nyeselnya hari itu. Dan orang yang menyesal itu berkata, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya Allah, andai waktu di dunia saya mencari cara hingga saya bisa terhubung dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mumpung masih di dunia saya bilangin, jangan sampai. Saya berharap jangan sampai ada di antaramu yang menyesal sampai sedemikian. Saya minta pada Allah SWT dengan sungguh-sungguh, andai pun kamu tidak menganggap apa yang saya sampaikan penting, saya tahu bahwa apa yang saya sampaikan penting, sangat penting bagimu. Karenanya saya mendoakanmu, Bu, Kak, semoga kita semuanya di hari itu tidak menjadi seseorang yang menyesal. Hari itu saat Nabi menggiring umatnya, saya, kamu, kita semua, semoga menjadi salah satu yang ada dalam rombongan beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan ada yang tertinggal ya Allah. Jangan ada yang tercecer ya Allah. Jangan ada yang tersisa ya Allah. Kami dan seluruh keluarga kami ya Allah. Jangan ada yang tertinggal ya Allah. Walaupun yang paling banyak dosanya di antara kami ya Allah. Walaupun yang paling buruk akhlaknya di antara kami ya Allah. Walaupun yang paling sedikit ibadahnya di antara kami ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, giring kami semua di belakang Nabi Muhammad ya Allah. Betapa perlunya kita sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama kedekatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita perlu. Dan mumpung masih belum masuk Rabiul Awal, kita siap-siapin. Ini adalah bulannya. Bulan yang mendekatkan kita lebih cepat dengan Nabi Muhammad dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Kamu pengen dekat sama Nabi Muhammad nih, bulannya Bu, depan mata kita. Ini bulannya Kak, Dek, Nak, depan matamu, deketin Nabi Muhammad. Orang yang jauh dari Nabi Muhammad bakal nyesel, Allah ceritakan hal itu di dalam Al-Quran. Nabi Muhammad pun mengatakan itu dalam hadisnya, fawail liman la yarani Aisyah. Celaka orang yang di hari akhirat nanti tak dapat memandang wajahku, wahai Aisyah. Celaka orang yang di akhirat nanti tak dapat memandang wajahku, wahai Aisyah. Bu, yang gak beriman kepada Nabi Muhammad gak bisa mandang wajah Nabi Muhammad. Yang beriman tapi matinya gak beriman gak bisa mandang wajah Nabi Muhammad.
Kita semua beriman sekarang. Tapi kita minta kepada Allah, ya Allah tetapkan iman kami sampai hari kematian kami. Tetapkan iman kami ya Allah di saat ajal menjemput kami. Jangan pernah cabut iman kami ya Allah. Biar kita nggak nyesel. Fawel liman layarani ya Aisyah. Celaka orang, nyesel orang yang di hari akhirat nanti nggak bisa memandang wajahku wahai Aisyah. Bu, dulu di zaman hidupnya Nabi ada orang yang kafir kepada Nabi, nggak seneng sama Nabi Muhammad, nggak seneng sama Nabi, benci sama Nabi. Perempuan ini cantiknya luar biasa, cantik banget, kaya raya, dari keluarga terpandang. Sampai dari cantiknya perempuan tersebut, orang memanggilnya Ummu Jamil, ratu kecantikan. Kebayang kayak apa cakepnya. Orang yang di zaman itu banyak orang cakep, apalagi di negeri sana. Ibu-ibu saudaraku sekalian, dia dijuluki Ummu Jamil, ratunya kecantikan. Tapi dia nggak demen sama Nabi Muhammad. Matanya bu cakep, belok, hitam-hitamnya, hitam, matanya tajam, cantik sekali matanya. Bu. Tapi dia benci sama Nabi Muhammad. Suaminya, anak-anaknya, semuanya benci sama Nabi Muhammad. Padahal suaminya adalah pamannya Nabi Muhammad, Abu Lahab. Dia adalah istri dari Abu Lahab, Ummu Jamil. Ibu saya sekalian, satu hari ketika sesudah turun tabbat yada Abi Lahab wa tab, celakalah kedua belah tangan Abu Lahab dan sungguh dia telah celaka. Saya selana ronda talahab, kata Allah. Nanti ini Abu Lahab nih bakalan masuk ke dalam api neraka yang berkobar-kobar. Wamratuhu, sama bini-bininya tuh sekalian. Ummu Jamil tersinggung, marah besar. Dia bilang, wih sembarangan aja nih Muhammad sama Tuhannya nih. Saya dikata-katain enak aja. Sesudah dengar ayat itu dia pergi nyari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, Nabi lagi duduk bu di dekat Ka'bah, berdua sama Sayyidina Abu Bakar. Ummu Jamil mau ngelabrak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ngelabrak nih dengan keringetan, dengan kepanikan dan kemarahan, nyari-nyari apa nih yang bisa buat dia pakai sebagai senjata. Diambil batu bu, seukuran kepala orang, bakal lebih gede dari itu. Dibawa tuh batu. Kemudian dia deketin Sayyidina Abu Bakar yang hari itu lagi adep-adepan sama Nabi Muhammad. Dia bilang, "Hei Abu Bakar, mana tuh temen kamu tuh Muhammad? Saya dengar dia udah ngata-ngatain saya. Kalau saya lihat dia saat ini, saya akan kepruk kepalanya pakai batu ini. Saya akan pukul kepalanya pakai batu ini." Sayyidina Abu Bakarnya bingung. Dipandanginya wajah Nabi Muhammad. Kemudian dipandanginya Ummu Jamil. Ini gimana sih nih? Yang dia cari ada di hadapan saya, pikir Sayyidina Abu Bakar. Tapi Ummu Jamil tidak melihatnya. Matanya cakep. Matanya cantik. Tapi apa arti matanya yang cantik jika Nabi Muhammad ada di hadapannya dan dia tidak mampu melihatnya? Dia pergi kemudian. Habisnya dia ngancem-ngancem. Bilangin ya sama temen kamu jangan macem-macem sama saya. Kalau saya ketemu dia dan dia masih tetap macem-macem, saya akan pukul dia pakai batu ini. Dia keluar dari situ. Udah agak jauh, Sayyidina Abu Bakar bilang, "Ya Rasulullah, ma tarak? Ma ra'atki ya Rasulullah?" Tuh cewek gak melihatmu wahai Rasul? Perempuan itu tidak melihatmu wahai Rasulullah? Nabi Muhammad mengatakan, bagaimana melihat cahaya kedua mata yang buta.
seterang apapun cahaya, kalau matanya buta nggak bisa lihat. Kita jangan sampai jadi orang yang buta mata hati kita. Khawatir nanti di hari akhirat nggak bisa ketemu sama Nabi Muhammad. Saya doain buat semua yang hadir di majelis ini dan keluargamu sekalian. Semoga semua dari kita dan keluarga kita tidak ada yang Allah halangkan matanya dari memandang wajah indah Nabi Muhammad. Semoga semuanya bisa ketemu sama Nabi Muhammad. Semoga semuanya bisa dekat dengan Nabi Muhammad. Sampai matanya bisa lihat wajah Nabi Muhammad, telinganya bisa dengar suara Nabi Muhammad, hidungnya bisa nyium wanginya Nabi Muhammad, kakinya bisa melangkah tidak jauh dari Nabi Muhammad. Semoga Allah SWT izinkan kita untuk bisa bersalaman dan mencium tangan Nabi besar Muhammad. Syafaat Nabi semoga bisa kita dapatkan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bulan paling dekat, paling cepat buat mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nih bulannya, Rabiul Awal. Mesti ngapain Ustazah di bulan Rabiul Awal? Ada beberapa hal yang kamu mesti kerjakan. Yang nomor 1 Bu, yang paling gampangnya, coba diaturin sholawatmu kepada Nabi Muhammad. Cobain. Toh gak ada ruginya ini. Cobain aja, cobain. Selama bulan Rabiul Awal misalnya kamu aturkan, saya nggak mau tidur 1 hari itu kecuali sesudah baca sholawat kepada Nabi Muhammad 300 kali. Pokoknya 24 jam setiap harinya harus ada sholawat 100 kali saya baca misalnya. Sholawatnya sholawat apa? Terserah kamu aja. Mau baca sholawat Fatih boleh, sholawat Tibil Kulub boleh, sholawat Kamilah atau sholawat Nariyah boleh, sholawat apa lagi? Iya itu tadi Tibil Kulub. Dan saya sebut apa lagi? Hah? Sholawat Jibril boleh. Sholawat apa aja yang kamu hafal, yang kamu mudah, kamu baca banyak-banyak. Ustazah saya senengannya sholawat yang pendek-pendek aja, soalnya suka lupa kalau yang panjang-panjang. Boleh. Kayak gimana? Sallallahu ala Sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Pendek. Tapi ya kalau pendek bacanya jangan 100, sedikit kan. Sebentar, 1000 misalnya tiap hari. Selama bulan Rabiul Awal aja dah. Selama bulan Rabiul Awal aja. Kamu niatkan tiap harinya. Dan kamu akan lihat lewat Rabiul Awal rasanya beda teman-teman. Lihatin aja. Ada sambungan lebih dibandingkan dengan sebelumnya. Ada rasa yang tidak biasa. Ada kemudahan-kemudahan dalam urusan. Ada hati yang lebih terjaga. Ada dosa yang lebih takut buat kamu kerjain. Ada ibadah yang asalnya kamu berat kerjain jadi ringan. Kamu liatin aja. Liatin aja. Dawamkan, istiqomahkan, baca sholawat yang banyak kepada Nabi Muhammad selama bulan Rabiul Awal dan kamu akan lihat hasilnya. Saudaraku sekalian saya muliakan, banyak ulama nambahin jumlahnya. Ada yang sampai 40 hari. Jadi 30 hari bulan Rabiul Awal, kemudian nambah 10 hari dari bulan Rabiul Tsani.
Ada juga yang nambahinnya 2 bulan, Rabiul Awal sama Rabiul Tsani. Dan kamu akan lihat hasilnya. Niatin dari sekarang, saya mau ngerjain nih. Niatin, kamu niat dari sekarang mau sholawat apa yang kamu baca. Dan kamu istiqomahkan selama bulan Rabiul Awal dan juga Rabiul Tsani. Insya Allah. Subhanallah Bu, saya ajarin sholawat ini sebagai amalan kepada orang-orang yang saya kenal. Dan subhanallah, gak ada yang pernah kecewa. Gak ada yang pernah kecewa. Ada beberapa waktu lalu teman saya cerita, ada temennya suaminya kena tangkap polisi, kemudian minta tebusannya sekian ratus juta. Dia tanya sama teman saya mesti ngapain ya? Diajarin sama teman saya, baca aja nih sholawat ini nih, Ustazah Halimah ajarin. Kalau ada hal-hal yang berat-berat suruh baca sholawat ini. Apa sholawatnya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Artinya Allah limpahkanlah salawat kepada baginda kami Nabi besar Muhammad. Qad daqat hilati, telah sempit jalanku. Udah buntu nih jalannya, udah gak ngerti lagi mau ngapain. Adrikni ya Rasulullah, tolong selamatin saya dengan syafaatmu wahai Rasulullah. Syafaati saya, tolongin saya wahai Rasulullah. Dia amalin. Ustazah ini minta tolong sama Nabi Muhammad. Iya, dengan syafaatnya Nabi Muhammad. Bukannya gak ada yang bisa ngasih pertolongan kita kecuali Allah, betul? Betul. Akan tetapi Allah memberikan kepada orang-orang tertentu, terutamanya para nabi-nabinya, kemampuan, jatah untuk bisa memberikan pertolongan. Ini yang disebut dengan nama syafaat. Semuanya dari Allah SWT, Allah yang ngasih. Sama aja kayak rezeki, ini kan semuanya punyanya Allah. Tapi kan ada orang-orang yang dikasih duit, dikasih rezeki lebih banyak misalnya. Ma Allah SWT, orang yang miskin, orang yang susah bisa minta sama dia. Kan begitu. Sama halnya dengan urusan yang ini juga sama. Yang punya pertolongan Allah SWT, tapi Allah memberi kepada hamba-hamba yang dia cintai berupa syafaat ini, sehingga dia bisa memberikan jatah pertolongan Allah SWT tersebut kepada seseorang yang meminta kepada Allah dengan keberkahan dirinya. Jadi dia pun baca salawat itu. Banyak-banyak dia baca, Bu. Sehari, 2 hari, 3 hari. Itu mereka pertamanya minta tebusannya itu tambah naik. Dari yang mungkin 100 juta yang naik jadi 200 juta. Dia nggak mau, tetap nggak mau bayar. Suaminya bujuk-bujukin dia, telepon, tolongin dong, tolongin saya. Kamu kan uangnya ada. Dia tetap nggak mau ngasih. Selebihnya dia terus saja dia baca sholawat itu tiap hari beribu-ribu kali. Subhanallah. Dapat hari kelima, suaminya pulang gitu aja. Tanyain, kamu ngapain? Nggak ngapa-ngapain, udah dibebasin begitu aja. Subhanallah, subhanallah. Nggak ada yang nggak beres, Bu, pakai sholawat. Itu yang disampaikan Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Beliau bilang, nggak ada permasalahan di dunia ini nggak selesai pakai sholawat, nggak ada. Nggak ada, selesai semua pakai sholawat. Ada ustazah saya punya masalah, saya udah banyakin sholawat, nggak kelar-kelar juga, kurang banyak. Banyakin lagi. Sambil tentu saja perintah Allah jangan dilanggar, dosa-dosa ditinggalin.
Lah kalau kamu pergi baca sholawat, tapi perintah Allah kamu tinggalkan, sholat duhur kagak, sholat asar enggak, tapi kerjaannya yang penting kan saya udah sholawat, yang penting saya udah sholawat. Masalah-masalah kok nggak kelar nih Ustaz Ali mah bohong nih. Enggak Bu, perintah Allahnya kamu kerjakan. Tuh orang yang baca sholawat tapi enggak ngerjain perintah Allah, kayak orang pakai kerudungan tapi nggak pakai baju dah. Ya kan gitu. Yang wajib malah dia nggak kerjain. Nggak gitu ceritanya Bu. Nah, jadi dikerjakan perintah Allah, dijauhi larangan Allah. Tambahan amalan sunnahnya adalah dengan membaca sholawat. Insya ini saya ulang-ulang ini, insya, biar kamu niat bener-bener di dalam hatimu, ya saya mau baca sholawat selama bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, saya mau tertibin nih urusan. Karena memang kita punya urusan nih kan banyak ya Bu ya. Nggak ada orang hidupnya ideal tuh, nggak ada, pasti ada aja susahnya. Karena ada yang susah bagian urusan suami, ada yang susah bagian urusan anak, ada yang susah bagian urusan rezeki, ada yang susah bagian urusan dijahatin orang, ditipu, ada aja. Hidup memang satu paket. Nah biar kita nih saat menghadapi berbagai macam ujian dalam kehidupan, kita berhasil melewatinya, maka pakai senjatanya namanya sholawat. Insya. Yang kedua, kamu kalau kepengen deket sama Nabi Muhammad SAW, kerjain sunnahnya Nabi. Sunnahnya Nabi, kerjain. Nggak usah yang gede-gede. Siapa diantara kita yang mampu ngerjain sunnahnya Nabi yang besar-besar? Nggak ada. Itu mah kelas-kelasnya sahabat Nabi Muhammad. Bangun malam sampai bengkak telapak kaki. Ibu-ibu kalau bengkak sih palingan gara-gara asam urat, hipertensi Ibu ya, atau gara-gara gula darah, kesleo. Nah kayak gitu aja kita. Diabetes tuh juga kadang bikin kaki bengkak. Tapi gara-gara kebanyakan sholat malam, nggak ada nih rupanya di sini. Muka-mukanya nggak ada yang begitu tuh di sini. Betul? Sholat subuh ada yang terlambat apa enggak nih? Enggak ya, insya Allah ya. Ya Allah. Bu, hidupkan sunnah. Enggak usah yang besar-besarnya, kita nggak mampu. Sekurangnya yang kecil-kecilnya deh. Apaan sudah yang kecilnya tuh? Kayak misalnya kamu nggak sanggup bangun malam sampai bengkak telapak kaki, sekurangnya 2 rakaat, 4 rakaat, atau sekurangnya 7 rakaat sholat witir kamu sholatkan sebelum adzan subuh. Bangun sebelum subuh, walaupun 1/4 jam, walaupun setengah jam. Kamu tengadahkan tanganmu, kamu berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu hidupkan sunnahnya Nabi Muhammad. Masuk rumah kaki kanan, keluarnya kaki. Hadir di majelis dengan adab-adabnya kamu pakai, dengerin kajian dengan benar, yang khusyuk. Itu semuanya merupakan bagian dari sunnahnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbuat baik pada tetangga, berbuat baik pada saudara, berbuat baik kepada keluarga, bagian dari sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makan jangan sambil berdiri, makannya sambil, jangan pakai tangan kiri, pakainya tangan. Sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak diantara kita yang zaman kecil kita masih kerjain, udah gede-gedean lupa. Masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Zaman anak kita kecil tuh
Zaman kita kecil kita mesti amalin. Anak kita kecil kita ajarin. Giliran anak kita gede dia lupa, emaknya juga lupa. Banyak yang begitu. Yuk nih di bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani kita hidupkan lagi. Kata Nabi Muhammad, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia telah mencintai aku. Siapa yang mencintai aku kelak akan bersama denganku di surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bu, itu karunia Allah. Kalau kamu dikasih sama Allah, hidupnya itu dekat sama sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Kamu ngerjain sunnahnya Nabi Muhammad yang kamu mampu gitu. Kamu periksa setiap kamar mandi, pastikan kakinya kaki kiri masuknya, keluarnya kaki kanan. Yang hal-hal kayak beginian nih, kalau kamu diberi kemudahan, itu merupakan pertanda Allah cinta sama kamu. Enggak semua orang dikasih kayak begitu. Enggak semua orang dikasih kayak gitu. Andai kamu dikasih kayak begitu, dekat sama Nabi dan menghidupkan sunnahnya Nabi. Ini di bulan Rabiul Awal kita periksa lagi nih sunnah-sunnahnya yang kemarin-kemarin terbengkalai kita hidupkan kembali. Sunnah tersebut sambilan. Setiap kali masuk kamar mandi kaki kiri kita bilang, ya Rasulullah, saya dengan kau masuk kamar mandi kaki kiri, saya pun juga kaki kiri biar mirip kaki saya dengan kakimu wahai Rasul. Luarnya kaki kanan, ya Rasulullah biar mirip kaki saya sama kakimu wahai Rasul. Nanti gitu juga sebelum tidur pergi wudhu. Ya Rasulullah, saya dengar kau berwudhu sebelum tidur. Saya juga wudhuan Rasulullah sekarang nih sebelum tidur. Biar tidur saya mirip dengan tidurmu wahai Rasulullah. Miringnya kaki kanan, miringnya badannya ke arah kanan. Ya Rasulullah, biar mirip diri saya dengan dirimu. Karunia ibu-ibu saudara sekalian, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dijadikan sama Allah Subhanahu wa taala memiliki kemiripan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam urusan-urusan yang kecil. Saya ingat saya punya teman seorang ustazah di Australia. Namanya Ustazah Ibtisam. Satu waktu beliau datang ke Indonesia.